Pemirsa di Bincang hari ini, nggak kerasa sudah 2 segmen kita ngobrol-ngobrol nih sama Kang Denny ya. Ini terkait dengan pertunjukan teater awak-awak gerabah. Di segmen ini Kang, masih ada pertanyaan. Banyak juga ya. Lumayan lah, kan ini harus kepo, jadi kita mengkritisi sesuatu nih Kang. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, namanya juga mau ada sebuah pertunjukan. Dan tadi juga Kang Denny juga udah sampaikan ini loh persiapannya sudah sekian persen ya. Ada nggak sih tantangan ataupun kesulitannya nih dalam nanti menuju pementasan teater awak-awak gerabah ini? Oh pasti ada kesulitan. Pertama dari sisi pengumpulan data ya. Pengumpulan data kami sampai saat ini masih mengumpulkan data, cerita-cerita dari warga setempat. Kesulitannya adalah karena ini kan budaya tutur gitu. Ketika kami menggali informasi soal gerabah misalkan gitu. Ini kan budaya tutur. Ada berbagai macam versi yang menceritakan gitu. Akhirnya kemudian kami harus memilah dan memilih untuk kemudian dikemas jadi pertunjukan gitu. Kan pertunjukan itu mengikuti cerita yang disampaikan oleh masyarakat. Itu yang pertama secara data. Kemudian yang kedua proses latihan karena menjelang pertunjukan pasti kita harus latihan di tempat kan, di apa namanya, di Bumi Jayanya sendiri. Tantangannya pasti bagaimana kami bisa beradaptasi dengan warga masyarakat, gitu, membuat kebisingan dan lain sebagainya kan gitu. Bagaimana cara kami agar kesenian itu diterima di masyarakat gitu, proses latihannya dan lain sebagainya pasti ini adalah tantangan khusus bagi kami. Kemudian dari sisi teknis karena ini teater tubuh ya, bukan teater tutur yang seperti biasanya, dan bagi kami termasuk saya ini adalah pertama kali saya bermain teater dengan pertunjukan teater tubuh. Jadi agak kesulitan ketika kita menyampaikan bahasa lisan kemudian dialihkan ke dalam bahasa tubuh. Iya betul. Ada tantangan, pasti kami belajar berproses untuk apa namanya mampu menyampaikan pesan melalui tubuh ya. Karena biasanya kita ngomong aja belum tentu orang ngerti gitu. Apalagi dengan bahasa tubuh gitu. Dengan bahasa tubuh. Itu adalah salah satu keunikan dari teater awak-awak gerabah ini kah, menggunakan bahasa tubuh? Saya pikir tantangan dan juga unik gitu. Tantangan bagaimana ini kita bisa nggak kayak apa ya, challenge gitu ya. Iya. Wah, jadi nambah menarik nih. Dan juga tadi kalau semisal kata Kang Nedi ya, ini adalah salah satu tantangan gitu ya. Harus bagaimana bisa menampilkan teater ini ya tadi menggunakan bahasa tubuh. Tentunya Kang Nedi pasti sudah banyak nih ya melakukan pementasan teater. Kalau disebut banyak sih enggak ya, karena saya akan berangkat dari teater kampus, dan teater kampus itu kan ada regenerasi gitu. Jadi ketika generasi kita sudah selesai, pastikan yang kita prioritaskan generasi yang baru. Iya. Paling saya mungkin pernah garapan 5 atau berapa kali garapan gitu. Cukup banyak dong Kang kalau semisal segitu. Nah, ya, dibandingkan dengan teman-teman saya sedikit lah, teman-teman pelaku teater. Nah, selaku pelaku teater deh kalau kayak gitu nih Kang ya, makna teater sendiri bagi Kang Nedi ini apa? Buat saya sih makna teater itu sama dengan apa namanya fungsi-fungsi kayak filsafat gitu ya, kayak yang lain. Kemudian mengajarkan kita untuk apa namanya membaca kompleksitas hidup, membaca apa namanya lingkungan dan lain sebagainya. Bagi saya ketika berteater kita bisa menjadi orang lain, bisa melihat diri kita dari luar gitu, bisa apa namanya kan bekerja teater juga bukan bekerja yang individual tapi kerja kelompok gitu. Bagaimana cara memanage ego dan lain sebagainya. Kayaknya lebih ini aja sih ke apa namanya, ke hidup tuh lebih kayak lebih toleran, lebih plural gitu, dan ya lah kayak gitu. Jadi banyak merefleksikan ke berbagai hal dalam hidup. Betul. Ya gitu. Ya gitu. Dalam ya sebenarnya kalau misal tadi kan masing-masing orang pasti pelaku teater itu pasti memiliki makna masing-masing gitu kan dalam dirinya. Punya hasil refleksi sendiri-sendiri ya, belum tentu sama gitu. Kang, ngomong-ngomong tentang teater nih, namanya di Provinsi Banten ya. Betul. Ini kan sebenarnya juga ya adalah di beberapa perguruan tinggi mungkin ada
teater, atau mungkin ada komunitas-komunitas teater yang Ya, ada. cuman kan tidak banyak. Karena tadi masyarakat juga masih agak, bukan agak, dalam artian kayak kurang tahu aja gitu tentang teater lebih luas. Nah, harapan untuk adanya teater di Banten ini seperti apa, Kang? Ya, pertama karena teater mungkin di kita di Banten sesuatu yang baru ya. Karena mungkin bukan lahir di sini, karena teater mungkin banyak orang mengatakan dia datang dari barat gitu. Karena orang sini kan taunya ubruk gitu. Nah, itu. Ketika melihat teater, oh ternyata ubruk-ubruk oge gitu. Mungkin itu salah satunya kenapa kemudian tidak tadi dikatakan di Banten kurang begitu banyak. Tapi kalau melihat geliatnya sekarang dibandingkan dengan era awal-awal saya main teater di tahun 2011 gitu, kelihatannya lebih ramai sekarang. Lebih ramai karena kalau dulu kan cuma digerakkan oleh teman-teman komunitas. Cuma kalau sekarang alhamdulillah teman-teman di Banten juga banyak yang sekolah seni. Jadi banyak seniman-seniman teater yang akademis gitu, yang sekolah dan lain sebagainya. Kalau dulu masih terbatas. Ya harapannya kehidupan teater ke depan ya semakin bagus, semakin berkembang, agar bisa mengedukasi teman-teman seniman, bisa mengedukasi masyarakat melalui jalur seni pertunjukan gitu. Terutama yang si pertunjukan teater Gerabah ini, saya berharap bahwa nilai-nilai leluhur itu tidak kita lupakan. Kalau kata Khairil itu kan, sesuatu itu ada yang mesti berubah dan ada yang tidak boleh berubah. Maksud saya yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Bagaimana masyarakat kita jangan sampai kita sendiri gitu kehilangan nilai. Kalau bentuk misalkan boleh dirubah, misalkan Gerabah jadi apa, jadi media apa, tanah itu, tapi jangan sampai kita kehilangan nilainya gitu. Maka penting buat kita sebagai generasi muda ya untuk mewarisi nilai-nilai leluhur agar kita tidak kehilangan nilai itu. Nah, betul. Dan nilai itu kan akhirnya membuat ataupun membangun jati diri kita ya, Kang. Betul. Ya? Jati diri kita sebagai masyarakat Banten. Nah, jangan sampai masyarakat Banten kehilangan identitas, tidak punya jati dirinya karena kehilangan nilai-nilai sebagai orang Banten. Betul sekali, dan kita memang perlu berbangga, Kang, ya, dengan adanya hal-hal entah itu keberagaman, keindahan, kesenian, kebudayaan yang memang ada di Provinsi Banten. Betul. Nah, baik pemirsa dan juga Kang Nedi, nggak kerasa nih. Oh ya, udah selesai. Iya, kita udah di penghujung acara. Wah, alhamdulillah ya. Tapi nih pemirsa, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita dengar nih ada closing statement nih dari Kang Nedi selaku pimpinan produksi Awak-Awak Gerabah tentang tema kita hari ini, dari Gerabah ke Panggung Teater. Iya, saya berharap dengan pertunjukan Awak-Awak Gerabah ini kita kembali menghidupkan perteateran di Banten dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam komunitas dan teman-teman pelaku teater gitu ya. Dan saya harap mudah-mudahan persembahan teater Gerabah, Awak-Awak Gerabah dari kami bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para penonton nantinya, khususnya bagi kami dan buat para pelaku pengrajin gerabah di Desa Bumi Jaya. Dan kami sebagai pelaku teater, kemampuan kami terbatas, kapasitas kami juga terbatas. Kami berharap kehadiran gerabah di Bumi Jaya ada otoritas lain yang mampu memberdayakan atau memanfaatkan gerabah ini agar teman-teman di Bumi Jaya juga memproduksi gerabah bersemangat gitu ya, dan mereka tidak menghilangkan tradisi pembuatan gerabah itu. Saya harap ada otoritas lain yang bisa membudidayakan, bisa lebih memanfaatkan gerabah sesuai dengan keinginan teman-teman di masyarakat Bumi Jaya. Baik, terima kasih Kang Nedi atas closing statementnya nih pada pertemuan kita hari ini. Oke, sama-sama Rida. Iya, semoga kita juga nanti akan saksikan ya. Tadi juga sudah disampaikan 7 September pemirsa. Betul. Di Desa Bumi Jaya. Jadi boleh nih ya untuk menyaksikan pertunjukan teater
awak-awak Gerabah. Semoga acaranya berlangsung lancar. Amin. Segala persiapannya juga lancar jaya deh. Amin. Baik Kang, terima kasih. Sama-sama Rida. Sudah datang ke Sultan TV ya. Terima kasih Sultan TV. Nanti semoga kita bisa berjumpa lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi yang lain lagi. Mudah-mudahan. Baik Kang, kita tutup terlebih dahulu. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan kami bersama Kang Nedi Suryadi yang merupakan pimpinan produksi dari Awak-Awak Gerabah. Semoga apa yang tadi kita bicarakan ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raudloh Rida dan juga kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.